Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Dalam keadaan pandemi seperti sekarang, tidak lupa berkali-kali Pak Guru menyampaikan bahwa harus tetap menjaga kesehatan, selalu pakai masker, dan yang pasti kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran, Pak Guru akan melakukan absensi pembelajaran. Silakan untuk keaktifan panjenengan agar bisa mengetahui siapa yang aktif dalam proses pembelajaran daring kali ini. Silakan untuk kameranya bisa diaktifkan, monggo. Ya. Pada pertemuan kali ini di submateri modus. Siapa yang masih ingat apakah pengertian atau definisi dari modus itu sendiri? Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Oke. Mungkin yang lain. Modus adalah nilai yang frekuensinya paling banyak. Ya. Untuk materi di modus atau tadi sudah disampaikan oleh Mbak Septi sama Mbak Irma tadi bahwasanya modus itu sendiri adalah nilai yang paling sering muncul atau boleh dikatakan dengan nilai yang frekuensinya paling banyak. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah 3.28 menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data berkelompok. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, dan pendekatan saintifik, peserta didik diharapkan mampu menentukan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok yang mencakup nilai yang paling sering muncul atau modus, dan yang terakhir menyelesaikan permasalahan nyata tentang ukuran pemusatan data yang mencakup nilai yang paling sering muncul atau modus. Untuk teknik penilaian seperti biasa, nanti penilaian yang dilaksanakan oleh Pak Guru di sini menggunakan 3 teknik penilaian. Yang pertama penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, dan yang terakhir penilaian keterampilan. Jadi keaktifan dari panjenengan semua dalam melaksanakan proses pembelajaran kali ini diharapkan semaksimal mungkin agar Anda semua mendapatkan nilai yang maksimal. Pak Guru sudah melakukan share tentang materi pembelajaran berupa bahan ajar maupun video yang menunjang proses pembelajaran. Supaya tidak lupa, karena nanti dalam pembelajaran ini menggunakan diskusi kelompok, jadi saya bacakan kembali, Pak Guru bacakan kembali. Untuk kelompok 1 itu terdiri dari siswa atas nama Tia Aprilia, Septi Puji Lestari, Sauki Muhammad Gifari, Tri Rejeki, Wita Novianti, Afriani Rohmah Pratiwi. Untuk kelompok 2 Khairul Anam, Irma Sukmawati, Tri Rokhayah, Nia Nur Azizah, Sri Rejeki, dan Devi Lestari. Nah, karena kelompok sudah terbagi, nanti untuk kelompok 1 itu nanti join atau masuk ke dalam kelas kelompok 1 nggih. Di sini itu ada kode masuknya sudah ada. Terus di dalamnya itu Pak Guru sudah menyampaikan LKPD. Begitu juga untuk kelompok 2 itu nanti masuk dengan kode join sendiri. Di situ ada kode masuk classroom. Dalam LKPD ketika nanti Anda masuk itu nanti akan ada tampilan seperti ini. Ada petunjuk belajar. Jadi bacalah dengan baik karena dalam petunjuk belajar itu nanti akan menuntun panjenengan semua dalam proses pelaksanaan diskusi kelompok. Dipastikan semua anggota kelompok itu terlibat dalam pelaksanaan diskusi. Untuk pelaksanaan diskusi kelompok bisa dimulai dari sekarang. Silakan untuk mulai berdiskusi selama 20 menit. Waktunya untuk masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan untuk kelompok 2 diwakili Mbak Irma Sukmawati untuk segera mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui B sama dengan 69,5, P sama dengan 10, B1 sama dengan 14 dikurangi 8 sama dengan 6, B2 sama dengan 14 dikurangi 10 sama dengan 4. Modus sama dengan B ditambah P
kurung buka B1 dibagi B1 ditambah B2 sama dengan 75,5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih untuk Mbak Irma Sukmawati yang sudah sangat jelas mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya dan sangat runtut sekali dalam menyampaikan. Mungkin untuk kelompok yang lain dari kelompok 1, ya kalau sama berarti dari masing-masing kelompok karena sama bisa diwakili oleh salah satu kelompok saja. Sekarang mungkin dari masing-masing kelompok diwakili oleh teman yang sudah siap untuk memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran yang sudah kita laksanakan pada pertemuan kali ini. Coba untuk kelompok 1. Rumus yang digunakan untuk mencari modus data berkelompok adalah MO sama dengan B plus P kali B1 per B1 plus B2. Ya, untuk kesimpulan tadi sudah diwakili oleh masing-masing kelompok. Jadi dari kesimpulan Pak Guru kuatkan bahwasanya untuk menentukan modus dari data tunggal adalah dengan mencari nilai data yang frekuensi munculnya paling banyak. Sedangkan untuk mencari modus dari data berkelompok adalah dengan menggunakan rumus modus dalam kurung MO sama dengan L plus D1 per D1 plus D2 dikalikan I, di mana MO adalah modus, L adalah batas bawah kelas modus, D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, D2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya, I adalah panjang kelas interval. Untuk kegiatan kita pada pembelajaran hari ini, silakan dari salah satu siswa menyampaikan refleksi untuk tindak lanjut dan untuk perbaikan kita melaksanakan kegiatan pembelajaran berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan pembelajaran secara keseluruhan sudah baik. Untuk saran agar bisa difasilitasi untuk teman-teman yang terkendala alat agar bisa mengikuti pembelajaran daring melalui Google Meet. Misalnya dengan menggunakan fasilitas laboratorium sekolah. Terima kasih. Untuk materi berikutnya kita ketemu dengan materi kuartil dari data tunggal maupun data berkelompok. Silakan untuk tetap belajar untuk bisa menambah wawasan panjenengan semua untuk siswa-siswi agar di pembelajaran berikutnya besok Anda bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan lancar. Selanjutnya untuk tagihan tugas atau penilaian, silakan nanti kerjakan setelah pembelajaran ini selesai, mengerjakan soal tes formatif di mana link soalnya nanti Anda bisa kerjakan menggunakan Google Form. Untuk link soalnya bisa dilihat di sini ataupun di dalam Google Classroom-nya itu sudah Pak Guru sampaikan, sudah Pak Guru share. Jadi nanti secepat mungkin panjenengan mengerjakan karena siapa yang cepat nanti untuk nilai penilaiannya akan lebih baik dibanding yang mengerjakan di belakang. Jadi intinya sikap dan keterampilan itu terpengaruh dengan aktivitas Anda semua dalam mengerjakan. Dan untuk akhir batas mengerjakannya Pak Guru tunggu sampai jam 9 malam. Terima kasih untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pasti jangan pernah lupa selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, jangan lupa selalu pakai masker ketika keluar rumah. Terima kasih kembali dan yang pasti Pak Guru acungi jempol untuk keaktifan dan antusias panjenengan semua dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pak Guru akhiri untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.